Abhidhamma, teori kepribadian timur. Abhidhamma itu adalah teori filosofis dan psikologis dalam agama Buddha Theravada yang menguraikan tentang kenyataan yang sebenarnya atau ultimate reality melalui analisis konseptual dan fenomenologis. Nah, Abhidhamma juga memperkenalkan teori kepribadian timur yang berbeda dengan teori kepribadian barat. Menurut Abhidhamma juga, manusia itu terdiri dari 5 skanda atau kelompok elemen yang saling berkaitan, yaitu yang pertama itu elemen rupa atau materi fisik, itu merupakan sebuah bentuk fisik dan materi yang menyusun tubuh manusia. Nah, yang kedua itu vedana atau sensasi. Itu reaksi terhadap pengalaman indrawi seperti sensasi menyenangkan atau tidak menyenangkan. Pengertian psikologi transpersonal dalam Buddhisme. Filsafat adalah proses berpikir yang menyelidiki permasalahan yang menarik perhatian manusia sebagai upaya memahami dan mendalami hakikat yang ada di alam semesta ini. Psikologi Buddhisme menerangkan pengetahuan tentang manusia sehingga kita dapat memahami diri kita sendiri, memahami keputusan, tindakan, pikiran, perasaan, dan lain-lain. Manusia terdiri dari batin dan badan jasmani. Batin sendiri terdiri dari faktor mental, perasaan, kesadaran atau pikiran. Nah, batin dan jasmani ini bergabung menjadi satu dan saling mempengaruhi, sehingga muncullah fenomena batin yang dapat memunculkan tindakan sebagai respon dari adanya interaksi dengan lingkungan tersebut. Fenomena batin yang muncul adalah sederetan kesadaran atau pikiran yang timbul karena adanya interaksi dengan lingkungan sampai respon yang ditimbulkannya. Tokoh awal, Buddhisme dan pemikirannya. Siddhartha Gautama lahir pada tahun 623 sebelum Masehi. Ia lahir sebagai pangeran dari kerajaan Sakya yang berada di perbatasan antara India dan Nepal saat itu. Siddhartha lahir di Taman Lumbini. Pada usia 29 tahun, Siddhartha memutuskan meninggalkan istana, istri dan anaknya yang baru lahir. Ia pergi untuk menjadi seorang pertapa yang bertujuan menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan atau membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan juga mati. Nah, setelah mendapatkan jawaban atas pengembaraannya, Siddhartha Gautama kini dijuluki sebagai Buddha Gautama. Julukan lain dari sang Buddha adalah Tathagata atau yang artinya ia yang telah datang, ia yang telah pergi. Kemudian ada juga Sugata yang maha tahu dan Bhaggava yang maha agung. Konsep karma dan jalan hidup manusia. Prinsip dasar dari hukum karma adalah barang siapa yang menanam, maka dia yang akan memetiknya, entah itu hasil yang baik ataupun hasil yang buruk. Yang baik atau yang buruk dinilai dari hal yang tidak menyenangkan atau yang menyenangkan yang dialami oleh sang pembuat. Menurut sang Buddha, tidak di angkasa, tidak di tengah lautan, ataupun di gua-gua gunung, tidak dimanapun seseorang dapat menyembunyikan dirinya dari dampak perbuatan-perbuatan jahatnya. Dhammapada 127. Menurut Buddha, jalan hidup manusia ada 8 kebenaran. Yang pertama itu pandangan benar, kedua niat benar, ketiga ucapan benar, keempat perbuatan benar, kelima mata pencarian benar, keenam usaha benar, ketujuh penelitian benar, dan yang terakhir konsentrasi benar. Konsep kematian dan penderitaan. Konsep kematian menurut agama Buddha adalah sesaat setelah kesadaran seseorang hilang, seketika itu juga kesadaran membawa arus informasi-informasi tentang karma yang dimana kondisinya tetap. Nah, alur kesadaran menurut agama Buddha terbagi menjadi dua, yaitu alur kematian biasa dan alur sesaat kesadaran itu hilang. Nah, konsep kematian dalam agama Buddha itu sendiri tidak terlepas dari namanya duka atau penderitaan. Nah, penderitaan itu sendiri dalam agama Buddha adalah suatu keadaan yang sengsara. Namun bukan hanya saja tentang kesengsaraan, melainkan juga lebih luas seperti ketidakpuasan, ketidaksempurnaan, atau ketidakabadian. Nah, menurut Buddha, penderitaan manusia diakibatkan karena segala sesuatu di Konsep jalan menuju keselamatan. Ajaran Buddhis atau Buddha tidak mengenal surga sebagai tempat hidup yang kekal. Karena menurut ajaran Buddha, surga sama seperti kehidupan manusia.
Buddhis juga mengenal adanya 31 alam kehidupan. Salah satunya yaitu ada alam manusia, alam binatang, alam neraka, dan alam asura. Sehingga Buddhis mengenal keselamatan dengan konsep yang berbeda dari agama lainnya. Menurut ajaran Buddhis atau Buddha, keselamatan adalah kondisi di mana seseorang sudah mencapai kondisi tak ada lagi kemelekatan atau yang biasa disebut dengan nibbana. Keadaan ini dapat dicapai apabila seseorang sudah menjauhi dari sifat-sifat keduniawi. Keadaan nibbana dapat dicapai saat seorang menjalankan jalan tengah yang beruas yang dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada sila pantangan, samadhi yaitu meditasi, dan pana yaitu bijaksana. Ketiga hal ini tidak dapat dijalankan secara bertahap, namun harus terus-menerus. Keadaan nibbana tidak dapat dicapai saat seorang sudah meninggal. Jadi jiwa manusia setelah meninggal tidak akan hilang, melainkan akan hidup kembali dari salah satu 31 alam kehidupan yang dipercaya oleh ajaran Buddhis atau Buddha. 8 jalan kebajikan, Noble Eightfold Path. Jalan utama berunsur 8, bahasa Pali Arya Atangiko Mago, bahasa Sanskerta Arya Setengah Marga adalah nasihat utama agama Buddha yang menjelaskan jalan menuju hilangnya penderitaan atau bisa disebut dukkha dan mencapai pencerahan. Jalan utama berunsur 8 adalah anggota keempat dari 4 kebenaran mulia. Anggota pertama dari jalan utama berunsur 8 adalah pengertian berlaku akan 4 kebenaran mulia yang juga ditemui atau dikenal sebagai jalan tengah. Sesuai sutta-sutta dalam Tipika, jalan utama berunsur 8 ditemukan kembali oleh Siddhartha Gautama dalam upayanya mencapai pencerahan. Sutta menggambarkannya sebagai suatu jalan tua yang dilalui dan diteladani oleh para Buddha sebelumnya. Jalan utama berunsur 8 menolong petunjuk atau pemeluk agama Buddha menuju kehidupan yang mulia. Jalan utama berunsur 8 seringkali dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada kebijaksanaan atau Palipana Sanskerta Prajna. Jadi di kebijaksanaan itu dia membahas tentang pengertian berlaku. Lalu ada pikiran berlaku. Lalu yang kedua itu ada kemoralan. Apa sih dari kemoralan? Kemoralan itu dia membahas tentang ucapan berlaku. Lalu ada perbuatan berlaku. Lalu ada pencaharian berlaku. Lalu yang ketiga itu ada konsentrasi. Lalu apa sih dari konsentrasi itu? Dia membahas tentang daya upaya berlaku. Lalu ada perhatian berlaku dan konsentrasi berlaku. Konsep sifat fana. Untuk materi yang terakhir itu konsep fana. Konsep fana dalam agama Buddha merujuk pada konsep anatta atau ketiadaan diri. Dalam agama Buddha, anatta mengacu pada pemahaman bahwa tidak ada diri atau jiwa yang kekal atau abadi, dan bahwa semua fenomena yang ada di dalam dunia ini adalah sementara dan terus berubah. Menurut ajaran Buddha, keyakinan pada keberadaan diri yang kekal adalah salah satu akar dari penderitaan manusia. Karena keyakinan tersebut cenderung memunculkan perasaan ingin mempertahankan diri dan ingin memiliki sesuatu. Oleh karena itu, sifat fana dalam agama Buddha mengacu pada pemahaman bahwa individu seharusnya tidak melekat pada keberadaan diri atau ego, melainkan mengalami ketiadaan diri atau anatta, atau kehampaan atau syanta sebagai suatu bentuk pembebasan dari penderitaan. Dalam praktek meditasi Buddha, sifat fana juga terkait dengan konsep samadhi atau kesatuan pikiran. Saat seseorang mencapai samadhi, ia mencapai keadaan di mana perasaan keberadaan diri dan ego melebur dengan kesadaran yang lebih luas, sehingga sifat fana tercapai. Nah, secara keseluruhan, sifat fana dalam agama Buddha mengajarkan untuk melepaskan diri dari keberadaan ego dan meraih kesadaran yang lebih luas, yang menghasilkan pembebasan dari penderitaan dan pencapaian kebahagiaan yang lebih mendalam.